drama, K-pop atau bahkan Chinese drama gitu kan, menganggap kita tuh alay. Padahal kesukaan orang itu berbeda-beda ya. Kita kan nggak pernah tahu storiesnya orang tersebut kenapa sampai bisa suka K-drama, sampai suka K-pop gitu, sampai segitunya beli misalnya match-matchnya atau nonton drama semuanya si aktor tersebut yang kita suka, atau bahkan misalnya kita menyukai K-pop tuh sampai nonton konsernya, beli albumnya, segala macam perintilan-perintilan seperti itu. Terus emangnya kenapa? Itu kan hak setiap orang ya. Dia mau suka sama misalnya contoh si A, memang kenapa? Kita tidak usah menghakimi mereka, kita tidak usah menjudge mereka karena ada storiesnya gitu. Kenapa mereka sampai suka K-pop, misalnya sampai suka K-drama? Karena contohnya kayak gini. Ada salah satu temanku, dia itu sakit. Dia tuh sakit, punya penyakit gagal jantung seperti itu. Dan ketika dia mendengarkan sebuah lagu dari K-pop, contohnya dia suka banget sama EXO. Dan dia itu biasanya itu Baekhyun gitu kan. Dia itu suka banget suara Baekhyun dan suka banget semua lagu-lagu EXO. Dia tuh merasa termotivasi dan semangat juang untuk hidupnya tuh tinggi banget ketika mendengarkan lagu-lagu EXO. Dia tuh merasa senang dan kenapa ya? Kok relate banget sama kehidupannya dia. Kan kadang kita mendengarkan lagu-lagunya idol yang kita suka itu, kita kan suka translate dulu ya biar tahu artinya seperti apa. Oh ternyata sedih itu ya, oh ternyata lagunya seenak itu dan relate sama kehidupannya kita seperti itu teman-teman. Dia bahkan sampai nontonin konser yang sampai dia terbang gitu kan ke Korea gitu kan buat cuma untuk nonton EXO. Tapi orang tuanya tidak menghakimi dia karena dengan dia nonton EXO gitu konsernya, terus beli album-albumnya seperti itu, dia tuh merasa hidup kembali gitu loh. Jadi merasa termotivasi untuk gue harus hidup gue harus lebih bahagia, gue harus sehat seperti itu. Jadi ada motivasi ketika kita suka dengan apa yang kita sukai seperti itu. Dan ada juga contoh kasus temanku juga, teman kerja nih, dia yang awalnya tuh gak suka sama drama Korea gitu kan. Karena aku ini suka banget nonton drama-drama Korea, drama-drama China. Tiba-tiba dia nanya, lagi nonton apa sih Rian gitu kan. Ini lagi nonton ini, terus tiba-tiba dia nonton. Kok relate banget ya sama kehidupannya aku gitu, dia bilang seperti itu. Dia akhirnya nonton satu judul itu, kemudian dia jadi nonton drama-drama Korea yang lain seperti itu. Itu tuh salah satu ciri salah satu healing buat dia gitu. Karena aku tahu teman kerjaku yang satu ini tuh dia punya background yang cukup kelam karena dia itu anak broken home juga gitu kan. Dan ada beberapa masa lalu dia yang cukup kelam dan dia juga memiliki trauma gitu. Dan aku tahu storiesnya dia seperti apa. Ketika dia menonton drama tersebut, dia merasa lebih bersemangat gitu. Dia merasa ada yang relate dalam dialog di drama tersebut gitu loh. Jadi dia merasa lebih hidup lagi, pengen hidup lebih baik lagi gitu. Suara dia tuh didengar gitu oleh drama tersebut seperti itu teman-teman. Jadi dia tuh merasa banyak pesan-pesan moral di drama Korea ataupun drama China. Tidak hanya semerta-merta hanya tentang romantisme sesama rekan kerja atau misalnya romantisme antara si pihak yang miskin atau dengan yang kaya. Karena dalam drama-drama tersebut tuh selalu ada pesan moralnya, apa yang ingin si penulis atau sutradara sampaikan kepada penontonnya seperti itu. Jadi aku merasa memang benar gitu, karena healingku ketika kerjaan padat di kantor, aku pengen meluapkan semua emosi aku gitu kan. Misalnya nih lagi bete, lagi kesel, aku pengen nonton yang komedi yang lucu-lucuan seperti itu. Atau misalnya lagi patah hati, kadang pengen dengerin lagu-lagu yang sedih seperti itu. Jadi perasaan kita tuh merasa tersampaikan dan perasaan kita tuh merasa didengar meskipun mereka tidak tahu seperti itu. Jadi biasanya yang suka K-pop, yang suka nonton drama Korea itu suatu healing gitu. Ada backgroundnya masing-masing, ada storiesnya masing-masing. Jadi kita tidak usah menjudge mereka, tidak usah menghakimi apa yang mereka suka. Karena
setiap orang pasti hal yang disukai pun berbeda, seperti itu teman-teman. Tapi menurutku memang benar, aku yang sebagai movie lovers gitu kan, kadang misalnya menonton drama Korea, drama China, aku tuh selalu menonton tuh awalnya ya dulu zaman ya masih terbilang baru terjun ke drama China. Aku tuh baru terjun ke drama China itu tahun 2018 gitu kan. Aku biasanya cuma nonton drama Korea ya. Ternyata aku cuma ini ganteng. Awalnya memang melihatnya ganteng, ternyata ramai juga ya. Tapi ternyata ada pesan-pesan yang tersembunyi, pesan-pesan tersirat gitu dari drama-drama tersebut. Ada hal yang bisa kita petik dan ada juga contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata ada loh orang yang seperti ini. Terus kita harus menyikapinya seperti apa, seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua hal buruk kok di drama-drama tersebut, ada kok hal-hal baik yang bisa kita petik, seperti itu teman-teman. Jadi itu tuh kadang aku suka membaca alurnya dulu ya, sinopsisnya dulu seperti apa gitu. Ini kayak seru ternyata bener ya. Misalnya kita nih, kehidupan kita tuh udah kelam banget, berasa sad ending, tapi kita pengen sesuatu yang mungkin di pikiran kita tuh nggak akan terjadi. Jadi kita tuh berhalusinasi dengan menonton drama Korea seperti itu. Tapi jangan sampai candunya tuh yang berlebihan ya, sampai berhalusinasi. Semoga gue dapet misalnya cowok yang seperti di drama-drama seperti itu, yang sampai kita menghayalnya berlebihan seperti itu. Ya nggak harus seperti itu juga gitu teman-teman. Ya mungkin ada yang bisa terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Tapi tidak usah berlebihan. Menyukai sesuatu itu tidak usah berlebihan. Ada kadarnya, ada dosisnya kalau dalam suatu obat gitu kan. Jadi menonton drama Korea itu tuh sebagai obat penenang gitu, obat penyembuh ketika kita lagi depresi, lagi stres, gitu, pengen healing sejenak yang bisa dilakukan dimanapun, yang murah meriah. Menonton pun kadang kita bisa mendapatkan suatu inspirasi seperti aku misalnya, aku kan suka nulis gitu kan, ada pengen suatu cerita yang pengen aku buat, aku kadang harus nonton dulu buat dapat inspirasi atau harus riset kecil dulu, nggak bisa sembarangan menulis seperti itu teman-teman. So obat penenang dengan kita menonton ataupun mendengarkan lagu itu nggak ada salahnya. Kita memiliki banyak teman, justru kita kadang memiliki suatu keluarga baru atau teman baru. Misalnya nih kayak aku nih suka sama EXO, aku jadi punya teman sesama EXO-L gitu kan, jadi malah jadi deket nggak secara online aja, tapi bahkan secara offline, nggak hanya nonton konser bareng, tapi kita bisa curhat-curhatan bareng, merasa memiliki kesatuan online gitu kan. Kadang kita suka jalan-jalan bareng seperti itu. Jadi kita tuh memiliki keluarga baru yang memiliki hal yang disukai itu sama, dan kita tuh kadang ada di luar hal yang kita suka. Misalnya kita suka sama drama Korea ini, tiba-tiba di luar sana kita ada suka misalnya suka kuliner, kita jadi sering ketemuan, saling berhubungan, jadi kita punya teman di Indonesia ataupun di luar di sana seperti itu. Jadi merasa memiliki keluarga baru yang memiliki stories yang sama terkadang, kita bisa saling bertukar pikiran, bahkan saling membantu. Jadi tidak semuanya jelek ya. Terkadang aku suka juga nonton film Indonesia, cuman kalau aku lebih suka film-filmnya daripada sinetronnya gitu, karena terkesan kalau sorry to say, sinetron Indonesia untuk saat ini sangat tidak mendidik dan ceritanya seputar hal-hal yang biasa gitu. Maksudnya apa ya, sebagai movie lovers kadang ekspektasi aku tuh terlalu tinggi mungkin ya dengan nonton drama-drama luar. Tapi untuk film-film Indonesia sudah cukup lumayan oke, dan kadang nih aku juga masuk suatu komunitas movie lovers, jadi kita bisa nonton bareng, saling bertukar pikiran, dan kita menjadi teman dekat juga. Jadi kita tuh saling cerita, ternyata kita punya stories yang sama seperti itu, hanya dengan menyukai hal yang sama seperti itu teman-teman. Jadi jangan menghakimi apa yang disukai orang lain, karena setiap orang memiliki cara healingnya masing-masing. So kamu udah nonton drama Korea apa?